Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, kita pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk materi praktikum ya. Sebelum kalian nanti masuk lab lagi untuk melaksanakan praktikum, kemarin kita sudah belajar tentang bahasa Latin, tentang alat juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menghitung dosis ya. Contohnya resepnya seperti ini. Obatnya ada CTM, ada acetaminophen dan ada SL atau saccharum lactis ya. Nah, masing-masing obat ini nanti kita akan mencari dulu langkah yang pertama, yaitu mencari dosis maksimum dewasa. Tadi untuk langkah yang pertama untuk menghitung dosis yaitu mencari dosis maksimum dewasa terlebih dahulu untuk masing-masing obat ya. Caranya mencarinya itu di buku Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 tahun 1979. Nah, mencarinya bagaimana? Langsung dibuka untuk halaman yang terakhir. Berbentuknya tabel, dicari tabelnya, judul tabelnya yang berjudul Daftar dosis lazim dan dosis maksimum untuk dewasa. Ya, judulnya untuk tabelnya seperti ini. Kemudian dicari untuk obat CTM. Nah, CTM ini kepanjangannya yaitu chlorpheniramine maleat. Nah, dicari chlorpheniramine maleat. Sini. Chlor nomor 47 yaitu chlorpheniramine maleat ya. Nah, di sini dia mempunyai dosis lazim sekali pakainya 2 mg sampai 4 mg. Dosis lazim seharinya 6 mg sampai 16 mg. Tetapi dia juga mempunyai dosis maksimum untuk sekali pakai, kosong berarti dia tidak punya, dan mempunyai dosis maksimum sehari yaitu 40 mg. Jika suatu obat mempunyai dosis lazim dan dosis maksimum, yang untuk perhitungan dosis yang digunakan yaitu dosis maksimumnya, yaitu penulisannya ditulis di sebelah kanan resep. Diberi panah dulu. Jangan lupa ditulis paling atas yaitu DM dewasa. Tadi untuk chlorpheniramine maleat atau CTM mempunyai dosis maksimum dewasa sekali pakainya tidak ada, berarti tandanya di strip atau dicoret. Kemudian dia mempunyai dosis maksimum dewasa seharinya yaitu 40 mg. Garis miring dulu baru ditulis 40 mg. Jangan lupa sekundum atau literaturnya yaitu FI 3 halaman 963. Kemudian dicari untuk obat yang kedua yaitu acetaminophen. Acetaminophen di sini yaitu di angka 1. Acetaminophen. Dia mempunyai dosis lazim dan dosis maksimum. Dosis lazimnya untuk sekali pakainya yaitu 500 mg. Untuk seharinya yaitu 500 mg sampai 2 gram. Tetapi dia ternyata tidak mempunyai dosis maksimum. Jadi yang ditulis di sini DM atau DL. Di garis panah lebih dulu. DL dewasa acetaminophen yaitu 500 mg. Untuk seharinya, DL seharinya atau dosis lazim dewasa sehari yaitu 500 mg sampai 2 gram. Sekundumnya FI 3 halaman 959.
Kemudian obat yang ketiga itu SL atau sakarum laktis. Nah, untuk sakarum laktis di sini dia tidak mempunyai DM dewasa maupun dosis lazim dewasa. Sakarum laktis ini dia sebagai zat tambahan saja. Dia tidak mempunyai dosis maksimum dewasa ataupun dosis lazim dewasa. Baik, langkah pertama kita sudah mencari yaitu DM atau dosis maksimum dewasa atau dosis lazim dewasa untuk masing-masing obat yang ada di resep. Kemudian langkah berikutnya kita akan menghitung dosisnya. Dilihat dulu resepnya dia untuk siapa, yaitu pro siapa? Pro Ananda Atika untuk umur 9 tahun. Jadi langkah berikutnya kita akan menghitung dosis maksimal atau dosis lazim untuk umur 9 tahun. Nah, dilihat resepnya karena di sini ada dua obat yang mempunyai dosis maksimum dewasa atau dosis lazim dewasa. Jadi kita mencari kedua-duanya. Kita mencari untuk obat yang pertama dulu, yaitu obat CTM atau klorpeniramin maleat. Ya, CTM di sini dia mempunyai DM dewasa sehari, yaitu 40 mg. Jadi perhitungan dosis untuk DM dewasa umur 9 tahun untuk sekali pakainya kita strip saja. Karena apa? Karena CTM tidak mempunyai DM dewasa satu kali pakai. Kita langsung mencari untuk DM umur 9 tahun untuk obat CTM untuk sehari. Dilihat dulu karena di sini untuk umur 9 tahun maka kita menggunakan rumus Dilling, yaitu N per 20 kali DM dewasa. Ya, jadi perhitungannya N itu dia diambil dari umurnya. Umurnya berapa di sini? Yaitu umurnya 9 tahun. Jadi 9 per 20 kali DM dewasa untuk sekali pakainya CTM, yaitu 40 mg. Kita masukkan di sini. 40 mg. Ya, kemudian kita hitung saja 9 dibagi 20 dikali 40 mg. Kita buat penyederhanaan. Jadi tinggal 9 kali 2 yaitu 18 mg. Ini DM umur 9 tahun untuk CTM. Untuk seharinya mendapatkan 18 mg. Kita sudah menghitung untuk dosis maksimal umur 9 tahun untuk obat yang pertama yaitu klorpeniramin maleat atau CTM. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dosis lazim untuk umur 9 tahun untuk obat yang kedua yaitu acetaminophen. Kita hitung yang pertama lebih dulu. Untuk DL dewasa acetaminophen sekali pakainya 500 mg. Jadi kita hitung dulu untuk satu kali pakainya. Masih sama untuk umur 9 tahun. Jadi kita menggunakan rumus Dilling yaitu N per 20 dikali DL dewasa. Jadi kita hitung saja N tadi umur yang ada di resep yaitu 9 tahun per 20 dikali DL dewasa untuk acetaminophen yaitu 500 mg.
Kita masukkan di sini. (500 mg). 1 kali pakainya, kita penyederhanaan saja. 2 25. Jadi kita langsung hitung 9 kali 25 yaitu 225 mg. Jadi hasil untuk DL umur 9 tahun 1 kali pakai acetaminophen yaitu 225 mg. Baik, tadi kita sudah menghitung untuk DL umur 9 tahun untuk acetaminophen yang 1 kali pakai mendapatkan hasilnya 225 mg. Nah, berikutnya kita akan menghitung DL umur 9 tahun untuk 1 hari acetaminophen. 1 hari. Rumusnya masih sama, yaitu N/20 dikalikan DL dewasa. Nah, N-nya sama, N itu umur yang ada di resep yaitu 9/20 dikali DL dewasa untuk sehari acetaminophen, yaitu di sini 500 mg sampai 2 gram. Kita masukkan di sini. 500 mg sampai 2 gram, atau biar perhitungannya lebih mudah kita ubah menjadi miligram, dan 2 gram menjadi 2000 mg. Kita sama menggunakan penyederhanaan 25 100. Ya, kemudian kita hitung 9 kali 25 yaitu 225 mg sampai 900 mg. Jadi hasil untuk DL umur 9 tahun acetaminophen 1 hari yaitu 225 mg sampai 900 mg. Baik, langkah berikutnya yaitu setelah kita menghitung DM atau DL umur 9 tahun, langkah yang berikutnya akan menghitung yaitu tiap bungkus mengandung. Langkah berikutnya yaitu menghitung tiap bungkus mengandung. Mengandung obat apa? Di dalam resepnya ada 2 obat, yaitu CTM dan acetaminophen. Nah, untuk tiap bungkus mengandung ini yang dicari hanya obat yang mempunyai DM dewasa atau DL dewasa saja. Jadi, untuk yang sakarum laktis atau SL, dia tidak dihitung di tiap bungkus mengandungnya, karena dia tidak mempunyai DM dewasa ataupun DL dewasa. Untuk tiap bungkus mengandung, dilihat dulu resepnya. Nah, di sini ada perintah peracikannya yaitu Miskevac pulveris Datalis doses nomor 10. Nah, di perintah peracikannya ada DTD atau Datalis dosis, maka perhitungan tiap bungkus mengandungnya untuk CTM ini sesuai dengan resep, yaitu 2 mg. Begitu juga dengan acetaminophen. Karena perintah peracikannya ada Datalis dosis atau DTD, maka tiap bungkus mengandung acetaminophen sesuai dengan resep, yaitu 200 mg.
Baik, setelah kita menghitung tiap bungkus mengandung, langkah berikutnya yaitu kita akan menghitung pemakaian menurut resep. Kita hitung untuk obat yang pertama dulu, yaitu CTM atau klorpeniramin maleat. Ya, kita hitung untuk 1 kali pakainya lebih dulu. Nah, untuk menghitung sekali pakai, kita dapatnya ambil dari hasil tiap bungkus mengandungnya, yaitu 2 mg. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi dapatnya ini dari mana? Dari tiap bungkus mengandungnya. Ya, karena CTM untuk DL umur 9 tahun untuk sekali pakainya tidak punya, jadi untuk pemakaian menurut resepnya ini tidak perlu dibandingkan. Cukup sampai di sini saja. Langsung kita menghitung untuk 1 harinya. Nah, dapatnya dari mana 1 harinya? Sama hasil dari 1 kali pakai, yaitu 2 mg. Masukkan ke sini 2 mg. Kemudian dikalikan dengan pemakaian seharinya. Taunya dari mana? Dilihat resepnya. Dilihat resepnya di perintah atau di aturan pakainya. Di sini tertulis yaitu Signa Terdidi Pulveres 1. Ya, jadi di sini ada berarti 3. Jadi di sini langsung dimasukkan ke dalam perhitungan pemakaian menurut resep. 3. Ya, jadi hasilnya yaitu 6 mg. Kemudian biar tahu CTM sehari pakainya itu overdosis atau tidak overdosis, kita bandingkan dulu dengan DM umur 9 tahun untuk 1 harinya, yaitu 18 mg. Nah, 18 mg kita masukkan ke sini. 18 mg. Nah, 6 mg dengan 18 mg ini tandanya lebih kecil. Jadi kesimpulannya, karena dia lebih kecil hasilnya dari DM umur 9 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa CTM untuk 1 hari pakainya tidak overdosis. Kemudian kita menghitung persenannya. Nah, persenannya dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil 1 hari, yaitu tadi 6 mg. Kita masukkan di sini. 6 mg dibagi hasil yang DM umur 9 tahun untuk sehari. Tadi yaitu 18 mg. Kita masukkan ke sini. 18 mg. Kemudian baru dikalikan 100%. Nah, di sini hasilnya 6 mg kita bagi dulu 18 mg. Baru kita kalikan 100. Hasilnya nanti yaitu 33,33%. Kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, untuk obat yang mempunyai DM dewasa, maksimal persen untuk pemakaian menurut resep yaitu 100%. Untuk hasil pemakaian menurut resep untuk 1 hari CTM
yaitu 30,33,33%. Ini berarti lebih kecil dari 100%. Berarti dapat disimpulkan bahwa hasilnya yaitu tidak overdosis. Untuk perhitungan berikutnya, setelah kita menghitung pemakaian menurut resep, untuk CTM atau klorpeniramin maleat, kita menghitung obat yang berikutnya yaitu acetaminophen. Acetaminophen. Di sini kita mencari satu kali pakainya lebih dulu. Caranya sama, kita mencari sekali pakai dapatnya dari mana? Dari tiap bungkus mengandungnya. Yaitu untuk acetaminophen yaitu 200 mg. Kita masukkan ke sini. 200 mg. Nah, kemudian jangan lupa dikalikan untuk pemakaian sekali pakainya berapa bungkus sekali pakai. Kita lihat ke aturan pakai di dalam resep. Di sini tertulis Signa terdidih pulver 1. Jadi, untuk sekali pakainya yaitu 1 bungkus. Jadi, di sini kita hitung dikalikan 1. Hasilnya 200 mg. Kemudian dilihat untuk DL umur 9 tahun untuk acetaminophen dia mempunyai 225 mg untuk hasil DL umur 9 tahun sekali pakainya. Nah, ini kita masukkan ke dalam perbandingannya. Kita masukkan ke sini. 225 mg. Nah, hasil untuk sekali pakainya acetaminophen yaitu 200 mg dan ternyata ini hasilnya lebih kecil dari DL umur 9 tahun yaitu 225 mg. Kita kasih tanda dulu dia lebih kecil. Maka kesimpulannya, karena untuk acetaminophen dia mempunyai DL, berarti kesimpulannya bukan TOD tapi sesuai DL. Karena hasilnya kurang dari. Kemudian kita hitung persenannya. Ya, masih sama caranya. Hasil dari satu kali pakai pemakaian menurut resep acetaminophen yaitu 200 mg, kita masukkan di sini. Kita bagi hasil dari DL umur 9 tahun sekali pakainya yaitu 225 mg. Kita masukkan di sini. Baik, tadi kita sudah menghitung yaitu pemakaian menurut resep untuk obat CTM atau klorpeniramin maleat. Nah, berikutnya kita akan menghitung pemakaian menurut resep untuk obat acetaminophen. Nah, kita hitung yang pertama yaitu satu kali pakainya lebih dulu. Nah, caranya sama dengan yang mencari CTM tadi yaitu hasil dari tiap bungkus mengandung untuk acetaminophen yaitu 200 mg. Kita masukkan dulu di sini 200 mg. Kemudian jangan lupa dikalikan berapa kali pakainya atau berapa kali bungkusnya. Lihatnya di mana? Lihatnya di resepnya. Kita lihat di aturan pakainya. Di sini tertulis Signa terdidih pulver 1. Berarti untuk satu kali pakainya yaitu 1 bungkus. Nah, kita masukkan di sini. Dikalikan 1. 200 mg dikalikan 1 hasilnya 200 mg. Kemudian dilihat untuk DL umur 9 tahun acetaminophen sekali pakai. Hasilnya yaitu 225 mg. Kita masukkan di sini. Ya. Karena acetaminophen itu hasilnya untuk sekali pakai pemakaian menurut resep 200 mg,
Berarti hasilnya ini lebih kecil dari 225 mg. Jangan lupa dikasih tanda lebih kecil. Nah, karena acetaminophen dia mempunyai DL atau dosis lazim, maka kesimpulannya bukan tidak overdosis tetapi sesuai DL karena hasilnya kurang dari. Kesimpulannya jadi sesuai DL. Berikutnya kita hitung persenannya. Ya, kita lihat hasil pemakaian menurut resep acetaminophen sekali pakainya yaitu 200 mg. Kita masukkan di sini. Kemudian kita bagi dengan hasil dari DL umur untuk sekali pakainya yaitu 225 mg. Kita masukkan di sini. Kemudian jangan lupa dikalikan 100%. Nah, hasilnya di sini kita hitung dulu. 200 mg dibagi 225 mg baru dikalikan dengan 100. Hasilnya 88,89%. Kita ambil dua angka di belakang koma. Karena angkanya lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Nah, karena acetaminophen dia mempunyai dosis lazim, maka maksimal untuk dosis lazim yaitu 200%. Kalau tadi yang DM maksimalnya 100%, untuk yang DL maksimalnya 200%. Maka dapat disimpulkan hasilnya lebih kecil. Berarti kesimpulannya di sini yaitu sesuai DL. Baik, tadi kita sudah menghitung untuk pemakaian menurut resep untuk 1 kali pakai acetaminophen. Nah, berikutnya kita akan menghitung pemakaian menurut resep untuk 1 hari acetaminophen. Nah, caranya kita lihat dulu untuk hasil pemakaian menurut resep 1 kali pakai acetaminophen yaitu di sini yaitu 200 mg ya. Kita masukkan di sini. Nah, 200 mg. Nah, baru dikalikan untuk sehari itu digunakan berapa kali. Nah, biar tahu berapa kali penggunaannya, kita lihat dulu untuk resepnya. Di sini ada perintah atau aturan pakainya. Di sini tertulis Signa terdidi pulver 1. Nah, di sini ada tanda T yaitu berarti artinya 3. Berarti ini dimasukkan ke dalam sini. Dikalikan 3. Jadi 200 mg dikalikan 3 sama dengan 600 mg. Nah, kemudian jangan lupa setelah ini biar tahu kesimpulannya apa, sesuai DL atau tidak sesuai DL, kita bandingkan dengan DL umur 9 tahun sehari acetaminophen. Hasilnya yaitu 225 mg sampai 900 mg. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini. Kita tulis dulu 225 mg sampai 900 mg. Nah, bisa lihat di mana hasilnya untuk sehari yaitu 600 mg. Berarti 600 mg ini dia masuk ke dalam ring antara 225 mg sampai 900 mg. Jadi dinyatakan bahwa hasilnya ini kurang dari, karena dia masuk range ya antara 225 mg sampai 900 mg. Berarti kesimpulannya karena kurang dari, berarti dia sesuai DL. Baik,
tadi kita sudah menghitung untuk pemakaian menurut resep 1 hari acetaminophen. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persenannya. Caranya masih sama, kita lihat dulu untuk hasil 1 harinya, yaitu 600 mg. Ini kita masukkan di sini. 600 mg. Baru kita bagi untuk hasil DL umur 9 tahun, yaitu 225 mg sampai 900 mg. Kita masukkan di sini. 225 mg sampai 900 mg. Kemudian baru dikalikan dengan 100%. Nah, kita hitung dulu. Yang pertama berarti 600 mg dibagi 225 mg dikalikan 100. Hasilnya 266,67%. Sampai atau tanda sampai ya ini ya. Kita hitung yang berikutnya yaitu 600 mg dibagi 900 mg dikalikan dengan 100. Hasilnya 66,67%. Nah, dilihat dari hasilnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk persenan 1 hari acetaminophen ini yaitu lebih dari 200%. Maka kesimpulannya karena lebih dari 200%, maka kesimpulannya tidak sesuai DL. Maka setelah kita menghitung pemakaian menurut resep, kita lihat untuk masing-masing kesimpulannya. Di sini ada untuk CTM untuk 1 hari kesimpulannya yaitu tidak overdosis. Di sini persenannya juga tidak overdosis. Kemudian untuk acetaminophen sekali pakai, di sini sesuai DL. Persenannya juga sesuai DL. Dan sehari acetaminophen di sini kesimpulannya yaitu sesuai DL, namun persenannya di sini tidak sesuai DL. Maka dapat disimpulkan karena ada salah satu yang tidak sesuai DL, maka resep dinyatakan tidak dapat dibuat karena di salah satu kesimpulannya ada yang tidak sesuai dengan dosis lazim. Baik, setelah menghitung pemakaian menurut resep, langkah yang terakhir yaitu kita akan menghitung penimbangan bahan. Nah, untuk penimbangan bahan di sini kita akan menghitung semua bahan yang terdapat di dalam resep, ya, yaitu CTM, acetaminophen maupun SL. Kita hitung satu persatu dulu, yaitu yang pertama kita hitung CTM atau chlorpheniramine maleat. Nah, dilihat resepnya jumlah yang ada di resep yaitu 2 mg. Nah, kita masukkan di sini 2 mg. Kemudian silahkan dilihat untuk perintah peracikannya. Di sini ada Miske Fac Pulveris Datalis Doses Numero 10. Ya, dilihat karena ada DTD atau Datalis dosis, maka untuk penimbangan bahannya dikalikan
Dikalikan apa? Dikalikan dengan nomeronya. Di sini tertulis nomero 10. Ya, jadi ini masuk ke sini. Jadi harus dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya yaitu 20 miligram. Baik, penimbangan bahan berikutnya yaitu sakarum laktis ya. Karena sakarum laktis di sini di dalam resep tandanya QS atau kuantum satis atau secukupnya, maka di dalam penimbangan bahan harus melakukan permisalan. Ya, permisalan. Karena di resep disuruh membuat pulveres dan di mana cara wadahnya atau cara mengemasnya yaitu dengan cara dibungkus ya. Nah, di sini menurut buku Ilmu Meracik Obat bahwa supaya dapat terbagi tepat, maka campuran serbuk sering ditambah zat tambahan yang berkhasiat netral seperti sakarum laktis, sakarum album sampai berat serbuk tiap bungkusnya 500 mg. Nah, dari menurut buku IMO ini kita bisa menulis di penimbangan bahannya, kita misalkan satu bungkusnya yaitu 500 mg. Nah, kemudian dilihat resepnya, disuruh membuat berapa tadi jumlahnya, yaitu sejumlah 10. Berarti di sini kita tulis untuk 10 bungkusnya. Tinggal menghitung saja, yaitu dari 500 mg dikalikan 10, yaitu 5000 mg. Nah, jadi perhitungan SL-nya yaitu dari 5000 mg kita masukkan di sini. Kemudian dikurangi dengan jumlah obat yang lainnya. Yang pertama kan kita mempunyai obat CTM. Jumlahnya tadi di penimbangan bahan yaitu 20 mg. Kita masukkan di sini. 20 mg. Kemudian ditambahkan untuk obat yang kedua yaitu kita punya acetaminophen. Nah, hasilnya berapa tadi di penimbangan bahan yaitu 2000 mg. Kita masukkan di sini. Maka hasilnya 5000 mg dikurangi jumlah kedua bahan obat yang lainnya yaitu 2020 mg. Maka hasil untuk penimbangan SL yaitu 2980 mg atau bisa disederhanakan menjadi 2,98 gram.